Lahirnya Matsyapati dan Durgandini. Seorang raja yang bernama Basuparicara suatu hari pergi berburu. Tiba-tiba teringatlah Baginda kepada permaisuri Dewi Girika yang amat cantik hingga timbul birahinya. Karena sangat birahi, Baginda mengeluarkan sperma. Sperma itu ditangkapnya dengan daun, lalu dibuangnya ke sungai Jamuna. Lalu ditelan oleh seekor ikan besar, akhirnya ikan itu hamil. Suatu hari Dasabala, abdi Baginda yang jadi nelayan dan tukang perahu di Kali Jamuna, mendapat ikan yang hamil itu, tapi tak dibunuhnya. Akhirnya ikan itu melahirkan 2 orang bayi, laki-laki dan perempuan, kemudian menghilang. Sebenarnya ikan itu bidadari yang lagi menjalani hukuman. Melihat keadaan yang ajaib itu, Dasabala segera menghadap Baginda dan mempersembahkan kedua bayi itu, sambil menceritakan asal mula mereka. Seketika itu juga Baginda ingat peristiwa ketika Baginda berburu. Baginda yakin bayi-bayi itu putra-putri Baginda yang terjadi karena ikan itu menelan sperma Baginda. Bayi laki-laki itu diberi nama Matsyapati atau Mangsahpati. Akhirnya ia jadi raja di negeri Wirata. Yang perempuan dinamakan Durgandini karena seluruh badannya berbau amis, lalu disuruh untuk diasuh oleh Dasabala. Setelah Durgandini besar, pekerjaannya setiap hari menjalankan perahu di Kali Jamuna. Dewi Durgandini memang sangat cantik, tak kalah cantik oleh bidadari. Hati Santanu tertarik melihatnya. Setelah Baginda mendapat keterangan tentang Dewi itu, Baginda segera pulang ke istana. Ketika Durgandini bertemu dengan Raja Santanu, penyakitnya sudah sembuh. Yang mengobati ialah Resi Parasara. Tidak hanya penyakitnya yang sembuh, badannya bahkan jadi harum baunya. Karena itu, ia diberi nama Sayuja Nagandi. Karena sabda sang resi, perahu itu menjadi pulau di sungai Jamuna. Parasara lama tinggal di pulau itu bersama Sayuja Nagandi hingga mendapat putra, Kresna Dwipayana Vyasa. Menurut hikayat, Vyasalah pengarang kitab Weda dan Mahabharata. Setelah berputra, Resi Parasara meninggalkan pulau itu, tapi Sayuja Nagandi menetap di situ bersama putranya. Setelah Vyasa besar, ia pergi bertapa. Ia berpesan, jika ibunya rindu akan dia, hendaklah ia mengheningkan cipta. Ia tentu segera datang. Demikian riwayat Dewi Durgandini atau Sayuja Nagandi sebelum bertemu dengan Raja Santanu. Suatu hari Raja Santanu mendapatkan Dasabala untuk meminang Durgandini atau Sayuja Nagandi. Pinangan itu diterima. Dasabala hanya bermohon, apabila kelak Sayuja Nagandi mempunyai putra, hendaklah kelak dapat menggantikan jadi raja. Berat hati Baginda akan mengabulkan permohonan itu. Baginda telah punya putra, yaitu Bisma. Dengan hati kecewa, Baginda pulang ke istana. Mendengar hal itu, Bisma segera menemui Dasabala, mengatakan tak suka jadi raja. Ia ingin menjadi Brahmacari. Brahmacari adalah Brahmana yang bertekad tak akan menikah seumur hidupnya. Dan Bisma akan berjanji akan mendesak Baginda ayahandanya supaya mengabulkan permohonan Dasabala itu. Karena keterangan Bisma, dicapailah persetujuan. Dewi Sayuja Nagandi segera dibawa oleh Bisma ke istana, akan dipersembahkan kepada Baginda ayahandanya. Oleh karena tindakan Bisma itu, Baginda amat terharu lalu bersabda, "Hai putraku yang sangat kucintai, kamu telah mengorbankan kepentingan sendiri untuk ayahmu. Betul-betul kamu cinta kepada orang tua. Karena itu aku mohon kepada dewa supaya kamu tak mati semasi menghendaki hidup." Seketika itu pula terdengar bunyi menggelegar di udara, tanda permohonan Baginda terkabul. Raja Santanu mendapat 2 orang putra dengan Dewi Sayuja Nagandi, yaitu Citragada dan Wicitrawirya. Setelah Baginda wafat, diangkatlah Citragada jadi raja. Permaisuri Baginda bernama Dewi Ambika, putri Kasindra, raja negeri Waranapati.
Riwayat kedua putra Raja Santanu beristrikan Dewi Ambika dan Dewi Ambalika ialah begini. Prabu Kasindra mempunyai 3 orang putri dan 2 orang putra, yaitu Dewi Amba, Dewi Ambika, Dewi Ambalika, Wahmuka, dan Harimuka. Wahmuka dan Harimuka berwujud raksasa. Karena ketiga putri telah dewasa dan belum bersuami, untuk menetapkan jodohnya, Raja Kasindra mengadakan sayembara yang bunyinya begini. Barang siapa dapat mengalahkan Wahmuka dan Harimuka dalam perang tanding akan menjadi jodoh ketiga dewi. Banyak raja-raja dan satria yang ikut sayembara itu, termasuk Bisma. Tapi untuk Citragada dan Wicitrawirya, akhirnya Bisma yang menang. Ketiga putri segera dibawa ke Hastinapura. Setelah mereka sampai di Hastinapura, Dewi Sayujana Gandhi menitahkan supaya Dewi Ambika jadi istri Citragada dan Dewi Ambalika jadi istri Wicitrawirya. Dewi Amba akan diberikan kepada salah seorang dari kedua putra itu. Tapi sang Dewi menolak. Ia akan turut Bisma karena dialah pemenang sayembara. Sebelum mempunyai putra, Citragada telah wafat di medan pertempuran. Karena itu Baginda digantikan oleh Wicitrawirya. Permaisuri Baginda adalah Dewi Ambalika. Baginda pun wafat sebelum mempunyai putra. Bisma, atau yang punya nama lain Dewa Brata, menjawab, ia tak akan beristri karena akan meneruskan tekadnya menjadi Brahmacari. Suatu hari Bisma pergi ke pertapaan Begawan Rama Parasurama. Dewi Amba turut, tak mau ditinggalkan. Setelah Bisma beberapa lamanya di pertapaan, lalu pulang ke Hastinapura. Dewi Amba juga turut. Karena tak dibolehkan turut Bisma, ia mengikuti dari jauh. Setelah Bisma agak jauh berjalan, baru diketahuinya bahwa sang Dewi mengikut. Disuruh pulang ke pertapaan tidak mau. Ia akan turut kemana Bisma pergi. Bisma segera menakut-nakutinya dengan anak panah. Maksudnya supaya Dewi Amba takut dan segera pulang ke pertapaan. Tapi dengan tak sengaja anak panah terlepas dari busur mengenai dada sang Dewi. Seketika itu juga ia pun roboh. Melihat Dewi Amba terkena panah dan jatuh ke tanah, Bisma segera menangis tersedu-sedu karena tak sengaja telah membunuhnya. Tak lama terdengar suara sang Dewi, "Hai Bisma, kamu membunuh orang yang tak berdosa, yang sangat cinta kepadamu. Cintaku benar-benar keluar dari hati yang suci. Walaupun kamu tak suka beristri karena bercita-cita menjadi Brahmacari, anggaplah aku sebagai saudaramu atau pengiringmu, dan izinkanlah aku mengikuti kemana kamu pergi. Tiap cintaku yang suci kamu balas dengan pembunuhan. Karena itu aku peringatkan bahwa kelak aku akan menjelma menjadi putri Maharaja Drupada yang bernama Sri Kandi. Jika pecah perang besar antara darah Bharata, disitulah aku akan membalas." Setelah berkata demikian, Dewi Amba menghembuskan nafas yang penghabisan.